Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Putri Widyastuti dari S1 Akuntansi Unisula. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal saham. Apa yang dimaksud dengan modal saham? Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Apa saja hak pemegang saham? 1. Hak berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. 2. Hak untuk memperoleh laba dari perusahaan atau dividen. 3. Hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan atau untuk mempertahankan proporsi kepemilikan. 4. Hak untuk menerima pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Apa saja jenis-jenis saham? Jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan treasury stock. A. Saham biasa. Pada saham biasa, umumnya pemegang saham diberikan hak prioritas ketika perusahaan yang bersangkutan menerbitkan saham baru. Selain itu, pemegang saham diberikan hak suara untuk pemilihan dewan komisaris. Kurang lebihnya, ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham memiliki hak suara memilih dewan komisaris. 2. Hak prioritas bila perusahaan menerbitkan saham baru. 3. Tanggung jawab yang terbatas akan jumlah yang diberikan. Bagaimana pencatatan saham biasa? Berikut saya paparkan contoh soal saham biasa. 1 Maret 2019, PT Mulia mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp6.000. Saham terjual pada nilai nominalnya. Dan berikut jurnal transaksinya. 1 Maret 2019, kas berada di debit Rp60 juta. Modal saham biasa di kredit Rp60 juta. Jika saham terjual di atas nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar Rp6.500, jurnalnya sebagai berikut. 1 Maret 2019, kas berada di debit Rp65 juta, agios saham biasa di kredit Rp5 juta, dan modal saham biasa di kredit Rp60 juta. Dan jika saham terjual di bawah nilai nominalnya, misalnya saham terjual per lembar Rp5.750, maka jurnal transaksinya sebagai berikut. 1 Maret 2019, kas berada di debit Rp57.500.000. Disagios saham biasa di debit Rp2.500.000. Dan modal saham di kredit Rp60 juta. Bagaimana pertukaran saham dengan aktiva non-kas? Jika saham dikeluarkan dengan memberikan aktiva non-kas, maka nilainya ditentukan berdasarkan harga pasar saham yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva yang dikeluarkan. Atas dasar nilai wajar aktiva, berikut ada transaksinya. 1 September 2016, PT Mulia mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar Rp6.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar gedung sebesar Rp70 juta. Dan berikut jurnal transaksinya. 1 September 2016, gedung berada di debit Rp70 juta. Agios saham biasa di kredit Rp10 juta. Modal saham biasa di kredit Rp60 juta. Dan atas dasar harga pasar saham 1 September 2016, PT Mulia mengeluarkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar Rp6.000 ditukar dengan gedung. Harga pasar saham biasa per lembar Rp6.500. Dan jurnal transaksinya sebagai berikut. 1 September 2016, gedung berada di debit Rp65 juta. Agios saham biasa di kredit Rp5 juta. Modal saham biasa di kredit Rp60 juta. B. Treasury stock.
Treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham yang beredar sebagai saham treasury stock bisa menjadi karena beberapa alasan, yaitu 1. Untuk menaikkan harga pasar saham. 2. Akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. 3. Akan dibagikan sebagai dividen. 4. Untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain. Bagaimana pencatatan treasury stock? 1 Juni 2015, PT Mulia mengeluarkan saham biasa 10.000 lembar dengan nilai nominal per lembar Rp4.000. Saham terjual pada nilai per lembar Rp4.500. Jurnal transaksinya sebagai berikut. 1 Juni 2015, kas berada di debit Rp45 juta. Agios saham dikredit Rp5 juta. Modal saham biasa dikredit Rp40 juta. 1 Januari 2016, PT Mulia membeli kembali 3.000 lembar saham dengan harga per lembar Rp5.000. Jurnal transaksinya sebagai berikut. 1 Januari 2016, modal saham biasa Rp12 juta. Agios saham biasa debit Rp1.500.000. Laba ditahan Rp1.500.000. Kas dikredit Rp15 juta. 31 Desember 2016. Misalnya, laba rugi tahun 2016 sebesar 20 juta. Jurnal penutup 31 Desember 2016, laba rugi berada di debit Rp20 juta. Laba ditahan di kredit Rp20 juta. 1 Juni 2016, PT Mulia menjual kembali 2.000 lembar saham tersebut dengan harga per lembar Rp8.000. Jurnal transaksinya adalah 1 Juni 2016, kas berada di debit Rp16 juta. Agios saham biasa Rp6 juta di kredit, modal saham biasa di kredit Rp10 juta. Bagaimana posisi ekuitas dalam neracanya? Posisi ekuitas dalam neracanya sebagai berikut. Modal saham biasa Rp40 juta, Agios saham Rp9.500.000, laba ditahan Rp18.500.000. Total ekuitasnya adalah Rp68 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.